warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara diseminasi aksi positif CGP angkatan ke-9 di SMA Negeri 1 Solok Selatan. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Miss Wiwi Rince Jelita, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang menghadiri acara diseminasi aksi positif CGP angkatan ke-9 pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, kita mulai acara pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Herlinda Jenita. Kepada Ibu Herlinda Jenita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka Ulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayatuhu zadatuhum imana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat yang akan dipimpin oleh Ibu Mira Novikasari. Kepada hadirin silakan berdiri. Indonesia
Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, masuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari wakil kurikulum kita Miss Wiwi Rinca Jelita. Kepada Miss Wiwi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang lagi berbahagia hari ini, yaitu ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari SMA 1 Solok Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang alhamdulillah berkesempatan hadir hari ini pada kegiatan diseminasi aksi positif CGP angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Puji dan syukur malah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya salawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang memang kebetulan ada kegiatan lain pada hari ini. Jadi untuk kegiatan ini diwakilkan kepada saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara diseminasi aksi positif CGP Angkatan 9. Acara selanjutnya itu pemaparan materi oleh Ibu Deani Fazela. Kepada Ibu Deani Fazela disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya paparkan, slide-nya lumayan ya Bapak Ibu, ada 22 slide yang akan saya jelaskan. Jadi, sebelum kita memulai ke slide ke materi, kita lakukan dulu peregangan. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu? Nah, kita akan berjoget India Bapak Ibu. Asik. Kaki nak nampak dalam. Ya. Ladies and gentlemen, please welcome the new performance by Pakupas Dance Group. Ya, semangat bulan.
sebelum kita memaparkan apa itu budaya positif, strategi apa yang kita lakukan, kita bahas dulu sebenarnya budaya positif di sekolah itu apa. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah sebuah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku ataupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkan. Jadi intinya di sini individu-individu yang dibentuk untuk melakukan sebuah pembiasaan sehingga terciptalah budaya positif di sekolah. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 8 poin, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma positif, yaitu perubahan paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Apa aja nanti itu akan kita bahas. Kemudian, apa makna disiplin positif itu sebenarnya? Kemudian nilai-nilai kebajikan yang baik apa yang ada dalam sebuah keyakinan kelas, sebuah aturan sekolah, sebuah budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika manusia tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya salah satu kebutuhan dasar kita apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita apa? Makan. Berarti kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan itu, kita lapar, apakah kita bisa konsentrasi untuk belajar? Enggak. Nah, itu yang akan kita paparkan nanti, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia apa aja? Apakah itu ada imbalan, ada hukuman, atau dari kesadaran mereka sendiri? Kemudian posisi kontrol guru. Sebagai apa guru di sana? Apakah sebagai pemberi hukuman, memberikan memantau, manajer, banyak di sana nanti. Kemudian keyakinan kelas, apalagi keyakinan kelas ini? Apakah sama dengan aturan kelas? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi ini kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Nah, poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dilihat pada pembelajaran yang prinsipnya berdiferensiasi. Sebenarnya berdiferensiasi ini muncul karena ada filosofi KHD. Mungkin sama-sama kita sudah ketahui ya Bapak Ibu, kalau zaman dahulu anak itu bisa kita bentuk sesuai dengan apa keinginan kita. Kalau sekarang nggak bisa lagi ya Bu Ita. Kita harus sadar kalau anak-anak itu unik. Kalau Bu Ita ini hobinya bernyanyi, berjoget, nggak bisa dia harus memang melihat, memahami sebuah apa yang kita ajarkan. Berarti dia kinestetik Bu Ita ini. Beda dengan Bu Liza misalnya, dia sukanya diam, dia sukanya fokus. Berarti bisa dia melihat materi kita paparkan sebanyak-banyaknya sama Bu Liza, dia paham. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi murid yang dulu yang kita bisa nilai dengan sejenis, satu tugasnya, satu prosesnya, sekarang nggak bisa. Murid kita nilai dengan keyakinan, dengan minat bakat dia sendiri. Jadi berdiferensiasi itu ada perbedaan kita. Apakah itu prosesnya, apakah itu materinya, apa itu kontennya. Nah, sesuai dengan paradigma baru itu murid itu dituntut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada di situ ya Bapak Ibu, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, berarti kita menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak murid kita, pada peserta didik kita. Di sekolah ini, apa contohnya? Kalau kita udah menanamkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya pagi tadi, kita melaksanakan kultum. Ada itu siswa kita yang mengaji, berceramah, berarti dia menanamkan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di jam istirahat kedua, kita mewajibkan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian mandiri. Bagaimana siswa ini mandiri dalam kesehariannya, baik itu dalam kebutuhan dia menjalankan pendidikan, tugas, ataupun cara bertemannya. Nggak sedikit-sedikit minta pertolongan teman, sedikit-sedikit minta pertolongan orang tua. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis berarti mereka itu bisa mencakup apa-apanya pemikiran mereka yang kritis, nggak menerima aja apa yang
yang diberikan oleh gurunya. Tapi mereka kalau kita ajarkan misalnya di sosiologi misalnya ada interaksi, berarti mereka nanti bisa, Bu, kalau orang berinteraksi berarti nanti ada konflik dong, Bu. Berarti kalau orang berinteraksi dengan baik berarti bisa kerjasama dong, Bu. Berarti benalar mereka itu udah kritis sekali, udah menganalisa ke fakta-fakta yang dilihat mereka dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian kreatif. Nah, kreatif di sini yaitu bagaimana siswa itu mengeksplorasi kepandaiannya, mengeksplorasi minat bakatnya. Seperti kita lihat pada seperti kita lihat kreativitas siswa pada kegiatan-kegiatan sekolah, yang mana dia tidak hanya menjalankan apa yang diberikan oleh gurunya. Misalnya kegiatan kultum, kan mereka berkreatif untuk ada yang kasidahnya, dan tidak mudah ya untuk semua anak itu tampil. Kalau untuk kelas-kelas MIPA atau fase yang E1, E2 mungkin oke. Tapi kalau kelas 12 IPS lagi ya Pak Teguh, kalau mereka udah tampil kreatif, berarti mereka udah menanamkan nilai kreativitas emosionalnya bagus untuk tampil di depan. Kemudian bergotong royong, bagaimana mereka bekerja sama. Nah, ini yang terakhir, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berarti anak-anak kita sudah berwawasan global. Seperti ada lulusan-lulusan kita yang masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Jepang kemarin. Nah, coba dilihat, ada 4 foto, 4 ilustrasi ya, karikatur. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Di sana terlihat sekali guru itu sebagai tangannya, murid itu sebagai yang diarahkan. Nah, ketika guru mengontrol murid, berarti guru melaksanakan apa yang diinginkannya untuk murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah membuat rasa bersalah pada siswa mampu menguatkan karakter? Belum tentu. Karena ketika kita membuat rasa bersalah, misalnya kita contohkan saja sama Ibu Devi. Ibu Devi sering terlambat misalnya, siswa saya Devi sering terlambat masuk kelas. Devi, kamu kenapa sering terlambat? Kalau terlambat seperti ini, Ibu nggak suka ya. Memangnya kamu udah teman-teman kamu jauh? Misalnya Devi ini tinggal di tempat jauh ya dari sekolah kita. Mentang-mentang kamu jauh, lalu Ibu kasih kamu toleransi. Kan kita mengajarkan rasa bersalah. Tapi apakah itu berhasil? Tidak. Yang ada itu menyakitkan ya untuk diri kita ya Bu Devi. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga ini menarik ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kita beri penguatan, ajakan. Jadi dia secara sadar mengikuti apa itu kedisiplinan, aturan itu dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jangan mentang-mentang kita guru, lalu kita berhak memaksa siswa apa yang kita lakukan itu di kelas sesuai dengan keinginan kita. Soalnya Ibu Wita ketika mengajar di sekolah, ada siswa yang nggak bikin tugas, Kurata nggak bikin tugas. Kurata, kalau kamu nggak bikin tugas, kamu Ibu kasih hukum buat 3 kali lipat. Nggak bikin tugas lagi, bikin 6 kali lipat. Jadi memaksa, karena Bu Kurata ini takut dia membuat tugas berkali-kali lipat, akhirnya dia buat. Tapi dia buat tidak dengan kesadaran dia sendiri. Jadi dari 1, 2, 3, dan 4 dianjurkan itu yang kita lakukan adalah nomor 3. Nah, kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebenarnya stimulus respon tentang dunia, tentang teori kontrol ini kita kan sama-sama sudah mengetahuinya. Tetapi ada yang keliru sedikit tentang pelaksanaan kita. Misalnya di stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Contohnya saat sekarang ini, Pak Teguh kebutuhannya hari ini misalnya dia mau pergi sholat Jumat. Berbeda dengan Ibu Wita. Ketika Ibu Wita pulang sekolah, mungkin kebutuhannya akan pergi ke pasar, akan membeli keperluan untuk rumah
sangat cerah sekali karena baju saya warna kuning. Berbeda mungkin dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti mungkin melihat bukan ke warnanya, tapi kenapa Ibu Yanti selalu senyum, mungkin lagi bahagia ya. Nah, mungkin seperti itu perbedaan cara melihat. Berbeda lagi dengan Bu Devi melihat saya yang berdiri di sini. Ini kenapa jalan-jalan terus nih dia ini, tenang gak perasaannya seperti itu ya. Nah, begitulah ilustrasi orang melihat itu. Tidak bisa kita memandang satu hal yang sama dengan gambaran interpretasi kita sama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa, Bapak Ibu? Tidak bisa. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama kita contohkan, ada guru SMA Negeri 1 Solo Selatan yang tinggalnya dekat dari sekolah, tapi sering terlambat. Ada yang tinggalnya jauh dari sekolah, tapi nggak pernah terlambat. Apakah bisa kita salahkan guru yang dekat ini? Tidak, karena kebutuhan guru itu berbeda. Mungkin banyak kejadian atau banyak aktivitas yang beliau lakukan sebelum datang ke sekolah. Jadi kita tidak bisa memandang semua itu sama dengan pandangan kita. Mentang-mentang guru harus datang setiap pagi hari, nggak boleh terlambat. Tidak bisa seperti itu. Sama halnya dengan siswa, Bapak Ibu. Banyak siswa kita yang dekat rumahnya dengan sekolah kita ini, tapi sering terlambat. Nah, ketika anak terlambat, pasti kalimat pertama yang kita tanyakan adalah, kamu dekat ya rumahnya dengan sekolah, kenapa masih terlambat juga? Nah, kalau kita masih mempertanyakan hal itu, berarti kita belum memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Belum teraplikasi pada diri kita untuk memandang orang itu beragam. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita contohkan saja pada perilaku istimewa siswa-siswi kita. Misalnya, ketika ada siswa yang sering suka terlambat, kemudian ada siswa yang tidak bisa diam di tempat duduknya ya Pak Ibu. Dia seperti kepanasan mungkin kalau duduk di tempat duduknya. Tidak boleh kita lihat itu sebagai suatu kesalahan. Tapi kita tanya, apa yang membuat mereka melakukan tugas tersebut, melakukan tindakan tersebut? Pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus tentang dunianya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bisa orang lain mengontrol diri kita, Bapak, Ibu? Gak bisa, karena yang menjalani kita, yang tahu itu kita, dan yang paling paham dengan keadaan itu kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sini menariknya yaitu kita memaksa ketika kita sudah membujuk lalu gagal. Ini sering kita lakukan ketika siswa-siswi kita melakukan kesalahan. Kita bujuk dia melakukan sebuah solusi, namun mereka tidak mau. Akhirnya kita lakukan sebuah pemaksaan. Kamu harus begini ya. Kalau kamu tidak mau menyelesaikan masalah ini, ibu panggil orang tua kamu. Seperti itu ya Pak Teguh. Pak Teguh yang berpengalaman itu pada mahasiswa dengan siswa-siswa yang khusus dan istimewa ya. Nah, kita berkolaborasi, berarti kita bekerja sama dengan siswa tersebut. Kemudian kita konsensus menciptakan sebuah kesepakatan yang akan kita carikan solusinya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Maksudnya adalah memberikan motivasi untuk melakukan segala sesuatu itu. Tidak ada yang gagal. Yang gagal itu adalah yang tidak pernah mencoba sama sekali. Seandainya kita mencoba kemudian gagal, kita bisa memperbaikinya. Nah, mindset seperti itu yang akan kita terapkan kepada anak didik atau peserta didik kita. Oke, lanjut Bu Riri. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Kemudian mengacu pada disiplin diri yang
bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai. Kemudian disiplin juga merupakan cara menerapkan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah disiplin itu adalah sebuah pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai kesadaran kepada siswa tanpa harus ada reward atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan kesadaran dirinya. Nah, sebagai peserta didik itu tugas kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya di sini kita menanamkan kedisiplinan ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang dianggap baik atau benar yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya tidak untuk peserta didik juga ya Bapak Ibu. Untuk diri kita pribadi juga perlu itu. Tapi karena sudah diyakinkan kalau seorang guru pasti sudah memiliki nilai-nilai universal. Nah, tugas kita adalah mengimbaskannya kepada siswa kita. Lanjut. Nah, ini dia contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang ada dalam suku bangsa, dalam agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang intinya adalah sebuah kebaikan. Tidak ada suku bangsa, agama, bahasa manapun yang menerapkan kebajikan itu ke negatif. Nah, ada 3 contoh di sini. Ya, saya ambil yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada dalam siswa-siswi pada kurikulum Merdeka. Kemudian Ibu Primary Years Program ini ada dalam pendidikan siswa usia 3 sampai 12 tahun. Biasanya ini dipakai untuk siswa SD, sekolah dasar. Kemudian 9 pilar karakter. Ini diterapkan oleh Indonesia Heritage Foundation. Merupakan, tahu Bapak Ibu dengan Indonesia Heritage Foundation ini? Kalau ragu-ragu, saya tekankan kembali, Indonesia Heritage Foundation ini merupakan sebuah organisasi yang mengembangkan pertamanya itulah pembentukan karakter. Jadi di sini sekolah swasta yang pendidikan karakter diciptakan di situ karakter gurunya, karakter siswanya. Jadi fokus membuat karakter baik siswanya. Nah, kita pada aksi nyata ini akan memaparkan disiplin positif pada yang pertama, pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang sudah dijelaskan di awal tadi, mulai dari beriman bertakwa sampai bermandiri, benar kritis, kreatif, itu yang akan kita tanamkan pada siswa-siswi kita. Apa-apa aja nilai kebajikannya, mulai dari kesehatannya, mulai dari nilai kesehatan, keselamatan, kepercayaan, semua yang baik-baik Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, setelah dasar-dasar nilai-nilai kebajikan tertanam dalam peserta didik kita, kita lihat lagi apa kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kebutuhan dasar dari peserta didik atau murid kita? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Berarti di sini kebutuhan fisik dan psikis kita untuk bertahan hidup. Mari kita lihat. Ada 5 menurut Dr. William Glasser. Ada penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, atau kebebasan. Nah, kalau dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Solo Selatan ini, bagian mana yang paling kurang terpenuhi kebutuhan anak didik kita Bapak Ibu, sehingga mereka menyimpang kira-kira? Kalau bertahan hidup aman ya. Nah, bagian mana yang paling kurang bagi mereka? Iya, bagian kasih sayang dan rasa diterima. Rata-rata survei membuktikan ya, saya juga membuktikan, siswa atau murid kita yang melakukan penyimpangan atau ada kasus-kasus tertentu yang menonjol dia di dalam kelas atau di sekolah, ada kebutuhan dasarnya yang belum
dari keluarganya. Karena keluarga itu kalau tidak lengkap harmoninya, kasih sayangnya, akan berimbas pada sifat atau perilaku anak itu sendiri. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kalau bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, peserta didik kita itu aman. Rasanya di bertahan hidup kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian dirasakan kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang akan menjadi PR kita. Kebanyakan di sini yang kurang dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita mengaplikasikan budaya positif ini. Seperti tadi, menanamkan kembali nilai-nilai kebajikan, menanamkan kembali nilai-nilai kedisiplinan positif. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kalau ini sudah sebagian pada siswa-siswi yang aktif, tapi pada siswa-siswi yang pada kasusnya kurang pada kasih sayang dan rasa diterima ini akan berpengaruh juga pada penguasaan mereka, kebebasan mereka, bahkan kesenangan mereka. Tidak jarang kita melihat ada siswa itu yang di dalam kesehariannya kelihatan tertekan, ya Bapak Ibu. Bahkan untuk orang-orang bercanda, udah tertawa lepas, nah si A ini masih dia senyum aja. Berarti itu PR kita bersama, menciptakan apa yang kurang dalam kebutuhan dasar manusia. Berarti ada ruang yang kurang dalam hatinya. Mari sama-sama kita isi dengan merangkul dia, memberikan perhatian dia. Jangan materi-materi saja yang kita berikan, tapi kebutuhan dasar ini yang perlu kita penuhi dulu, baru kita munculkan pembelajaran dalam materi kita. Lanjut, Bu Rini. Kemudian kita mempelajari motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, manusia berperilaku karena hukuman. Yang kedua, manusia itu berperilaku karena ada imbalan. Dan yang ketiga, manusia itu berperilaku ingin menghargai diri sendiri karena ada nilai-nilai yang ada dalam dirinya, seperti nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan ini, berarti ini dasar-dasar perilaku manusia berdasarkan dari eksplisit dari luar diri dia. Kalau dari dalam diri dia itu dia sudah sadar untuk melakukan segala sesuatu itu yang berstandarkan nilai-nilai dan menghargai dirinya sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Berdasarkan motivasi tadi, ada konsep disiplin yang kita lakukan. Yang pertama, pemberian hukuman. Yang kedua, memberikan penghargaan. Dan ternyata memberikan hukuman dan penghargaan ini adalah sebuah sikap yang keliru. Yang keliru yang telah kita laksanakan selama ini. Dalam pemahaman saya, sebelum memahami materi ini, ketika anak melanggar, kemudian kita kasih hukuman, kemudian dia takut lagi untuk melanggar, berarti kita sudah sukses. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Sangat keliru sekali. Karena mereka akan melakukan sebuah aturan atau rekan disiplin jika dihukum. Kemudian ketika penerapan hukumannya, hukuman itu terasa sangat menyakitkan. Misalkan, ketika ada anak yang terlambat atau ketika anak dalam upacara, dia ngobrol, ya Pak Ibu, dia ngobrol tanpa tanya-tanya, kita langsung berbariskan dia di belakang tiang bendera. Apakah itu menyenangkan? Tidak, pasti itu menyakitkan. Kita tanpa bertanya, entah dia membahas apa, seharusnya kan kita, kalau dalam segitiga restitusi, apapun kesalahan siswa, kita harus tanyakan dulu, kenapa dia seperti itu. Ini enggak,
dikasih hukuman seperti itu, kalau kita posisikan diri kita seperti itu, pasti kita akan merasa rendah diri juga. Sama halnya kekeliruan itu dengan memberikan penghargaan. Ketika selalu saja kita berikan penghargaan terhadap semua hal positif yang dilakukan oleh murid, dan ketika tidak ada lagi penghargaan, mereka tidak akan melaksanakan. Jadi tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Kita selalu kasih reward yang menang, yang bagus. Akhirnya ada yang iri. Kemudian mematikan kreativitas. Yang lain tidak akan mau lagi karena ya udah pasti Pris aja yang akan dikasih reward, karena Pris selalu melaksanakan tugas dengan baik. Nggak ada niatnya mereka untuk melakukan kreativitas lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya kan di kurikulum kita sekarang ini tidak ada lagi sistem ranking, tapi kita menghargai siswa untuk kerjasamanya, kita ranking juga. Nah, jadi kekeliruan seperti ini sebaiknya bisa kita diskusikan dengan rekan guru yang lainnya. Bagaimana sebaiknya perankingan tersebut? Karena dalam pemahaman konsep disiplin, perankingan itu adalah sebuah identitas yang gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya itu, ketika dia melakukan sebuah prestasi, kita tidak memberikan penghargaan, berarti dia tidak merasa dirinya dihargai. Siswa akan merasa dirinya dihargai ketika dia diberikan penghargaan. Jadi ini sama kelirunya dengan memberikan hukuman ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sistem pembelajaran kita untuk kedepannya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang seharusnya yang kita lakukan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Namun konsekuensi ini ada juga kelemahannya. Kalau konsekuensi ini hampir sama dengan memberikan hukuman, karena kalau tidak melakukan ini yang akan terjadi seperti itu. Kemudian kalau kamu melakukan kesalahan, ini konsekuensinya hampir sama dengan memberikan hukuman. Tapi konsekuensi ini telah disepakati pertama dengan kedua belah pihak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, kita harus tinjau kembali apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan dengan baik, akan ada lagi rencana tindak lanjut untuk seterusnya. Kemudian ada stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Hampir sama ya Bapak Ibu. Belum ada di sana kesadaran sendiri dari murid untuk mematuhi tentang belajar disiplin diri. Tetap mereka akan melaksanakan disiplin karena apa? Ada karenanya di situ. Belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, yang paling bagus itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita mengatasi sebuah penyimpangan atau masalah yang ada pada murid. Pertama, murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena yang pertama, kita melakukan stabil identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa kita bukan tanyakan, kita stabilkan dulu, berarti kita tenangkan dulu dia. Kenapa dia melakukan itu? Kita tenangkan jiwa dia. Misalnya seperti ini, ketika Liza melakukan kesalahan, jangan tanya dulu, kenapa kamu Liza? Kenapa kamu melanggar ini? Enggak. Liza, ada apa Liza? Tanyakan dulu emosinya, tenangkan dulu emosinya. Udah tenang, baru kita tanyakan, kenapa Liza melakukan itu? Ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kita batasi dengan itu. Kemudian baru kita tanyakan lagi keyakinan kelas. Kemudian tanyakan kepada dia apa solusi yang akan dia lakukan. Tadi solusinya dari dia, masalahnya dari dia, solusinya dari dia. Nah, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya itu ketika anak sudah memutuskan solusinya, berarti dia secara sadar akan melaksanakannya. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Karena tadi kita tidak menjudge langsung dia salah, tapi kita stabilkan emosinya, kita tanya, kita pahami kalau manusia itu tidak sempurna. Akhirnya mereka merasa dihargai, dihormati, kemudian dia merasa dianggap oleh orang lain. Kemudian teori kontrol.
dirinya memegang kontrol. Nah, ini maksudnya yang ketiga tadi. Kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, kesalahan apa. Dia akan menuturkan kesalahannya, kemudian kita tanya, kalau kesalahannya seperti apa, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi dia yang tahu dengan apa solusinya, kita memandu aja Bapak Ibu. Nah, dengan kejadian tersebut, murid bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak kita langsung judge dia salah, tidak. Tapi kita evaluasi kenapa bisa seperti itu dan bagaimana untuk tindak selanjutnya. Selanjutnya, nah ini contoh kasusnya ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, nampak di situ. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Pasti kita melakukannya dengan emosi. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Liza? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kasih ini. Sampai situ ya. Ada hormat bendera selama 10 menit. Siswa menjadi tertekan, terpaksa. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat untuk dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Berbeda dengan hukuman, tapi pelaksanaannya hampir sama. Kalau hukuman pendekanannya pemaksaan, kemudian tertekan siswa di situ. Kalau konsekuensi, guru menjelaskan, kamu tidak mengerjakan ini konsekuensinya ya. Ada sedikit penghormatan dari siswa. Namun pada realitanya kita lihat siswa sama-sama mendapat sebuah hukuman di situ. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini akan harus kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikannya. Kemudian guru terbuka dan menghormati alasan-alasan apa nanti yang dikemukakan oleh siswa tersebut. Langkahnya 3. Jangan sampai salah kita ya. Yang pertama, kita stabilkan emosi anak tersebut dulu. Kan dia kalau melakukan kesalahan pasti ada kecemasan, ketakutan. Stabilkan dulu. Setelah stabil baru kita berikan pemahaman. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tahu ya, kalau Liza tidak akan berniat seperti itu. Coba ceritakan, kira-kira apa yang membuat Liza melakukan seperti itu. Nah, ketika siswa menjelaskan, baru nanti kita lakukan langkah yang ketiga, keyakinan kelasnya. Apa aja kesalahan Liza, kemudian kira-kira bagaimana solusinya yang akan Liza lakukan untuk seterusnya. Nah, dengan begitu, siswa akan dengan sadar sendiri melaksanakan solusi yang diberikan tadi. Sebenarnya memberikan solusi kan siswa tersendiri, tapi guru memandunya untuk mendapatkan solusi tersebut. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama sudah kita bahas tadi, menghukum itu satu arah ya, dan datangnya bisa tiba-tiba ketika anak bersalah langsung kita kasih hukuman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini kita melakukan kontrol dengan apa yang telah dilaksanakan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah hampir sama dengan penghukum. Kalau efeknya ya, pembuat rasa bersalah berarti kita menekan anak seperti apa supaya dia tertekan melakukan kesalahan. Udah aku bilang kan, kalau kamu seperti ini akan begini efeknya seperti itu. Kemudian kita posisi kontrol sebagai teman. Ada saatnya kita menjadi sebagai teman, tapi jangan selalu menjadi teman. Nanti kalau siswa menganggap kita bestie, dia tidak mau menghargai kita lagi di dalam kelas. Tapi ketika kita restitusi, mungkin bisa kita panggil diri kita menjadi posisi teman, biar dia terbuka sama kita. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer, yang mana kita memberikan pemahaman, kemudian pemandu untuk melaksanakan sebuah solusi. Ini dia salah satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana caranya? Kalau pada guru penghukum, patuhi aturan sekolah ya. Kamu karena sudah melanggar Uli, kamu harus berdiri di depan barisan. Kita bariskan siswa kita di paling depan. Yang pertama itu kan dia merasa tertekan.
merasa terpaksa, tidak sangat efektif sekali. Kemudian pemantau. Kalau pemantau kita, pertanyaannya kamu sudah melanggar. Kemudian apa aturan yang kamu langgar? Kemudian apa konsekuensinya? Ada diskusinya di sana untuk melaksanakan review kembali apa yang dia langgar. Kemudian apa konsekuensinya yang dia ketahui. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman berarti sebagai bestinya siswa ya, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah ya, kali ini aja, jangan berkali-kali ya Rianti. Kalau hari ini kita bilang sama Mira, kamu terlambat ya hari ini, kali ini ibu maafkan Mira, besok terlambat lagi Miranya. Oke, gak apa-apa Mira, kita udah setia, memaafkan lagi. Akhirnya nanti di akhir siswa kita seperti Bu Mira itu tidak akan memandang kita sebagai gurunya lagi. Berarti kita udah gak apa-apa tuh selama sama Bu Mira pasti enjoy aja, kita nggak dimarahi. Jadi tidak selalu kita menjadi teman. Ada kalanya kita sebagai pemantau, ada kalanya kita sebagai teman. Kemudian pembuat rasa bersalah, sama yang dilaksanakan yang dicontohkan tadi ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu ya, dasar ya kamu nggak bisa dipercaya ya. Kan banyak secara tidak sadar pernah kita melakukan itu Bapak Ibu. Nah, mari kita perbaiki bersama-sama. Ternyata penghukum, pembuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan atau mengatasi masalah siswa. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Hampir sama dengan segitiga restitusi tadi ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi kita tanya, kamu tahu salahnya apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Jadi siswa itu tahu salahnya di mana, dia yang akan mencari solusinya sendiri. Baik. Nah, kemudian untuk menjelaskan keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Seperti sama-sama kita ketahui kalau peraturan sudah ada sebelum siswanya ada, berarti sudah terbentuk dengan sendirinya. Kalau keyakinan kelas, berarti sudah itu akan dibentuk dari guru dan siswanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan di kelas. Ada dua pertanyaan nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk apa? Ya, betul sekali Bu Yanti. Berarti nilai kebajikannya di situ adalah nilai keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat kalau saat pandemi ya? Mengapa kira-kira? Dalam bidang apa itu? Dalam bidang kesehatan. Jadi secara tidak langsung aturan-aturan itu terbentuk atau keyakinan-keyakinan kelas itu terbentuk dari nilai-nilai kebajikan yang kita butuhkan. Lanjut Bu Riri. Nah, begini simulasi singkat tentang membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu ada siswa dengan guru diskusi dulu. Baiklah anak-anak, kira-kira apa yang akan kita buat tentang keyakinan kelas pada saat ini? Kalau anak-anaknya belum paham tentang keyakinan kelas, kita jelaskan dulu. Kita akan sepakati ya aturan-aturan yang akan kita lakukan untuk selanjutnya misalnya. Setelah itu kita buat aturan-aturan itu menjadi keyakinan. Misalnya tidak boleh minum saat belajar sosiologi. Kalau di aturan itu kata tidak boleh, nah kita tidak boleh memakai kalimat-kalimat negatif pada membuat keyakinan kelas. Harus kita ubah pada kalimat-kalimat positif apa yang kita lakukan. Berarti kalau tidak boleh minum saat belajar sosiologi, kalimat positifnya dilarang, tidak, jangan, itu nggak boleh. Berarti melaksanakan pembelajaran sosiologi dengan tertib, tidak boleh memakai kata tidak. Kemudian kalau seperti ini bisa juga kita minta per anaknya. Kita minta misalnya per kepala mengumpulkan dulu ke depan, lalu nanti kita sepakati apa-apa yang kita buat tentang keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu nggak
Nah, begini caranya, lebih abstrak daripada peraturan. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk ke kelas, tidak boleh keluar, tidak boleh kita memakai kata tidak atau kata jangan, itu kalimat negatif. Kita ubah dari kalimat positif. Berarti masuk ke kelas tepat waktu. Nah, apa yang akan kita kerjakan di situ kita tuangkan. Sedikit tapi mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal, kan bisa. Masuk ke kelas tepat waktu, kemudian tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kita buat aja tertib dalam kelas misalnya. Kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata positif seperti tadi ya. Kemudian warga sekolah, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita pastikan semua siswa-siswi kita itu memberikan masukan-masukan tentang keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah terpapar, kemudian kita tinjau lagi minggu depannya. Nah, yang terakhir ya, segitiga restitusi dan sudah kita bahas juga tadi, tapi saya ingatkan kembali karena ini inti yang paling penting yang dibuat harus kita lakukan dalam penerapan budaya positif. Nah, dalam menghadapi siswa-siswi yang luar biasa ketika melanggar aturan, ada 3 hal langkah segitiga restitusi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya di sini menstabilkan identitas. Ketika ada anak kita yang sudah melanggar, kita tenangkan dulu diri dia. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat ketika saya sudah memulai pembelajaran di kelas, kemudian dia terlambat. Kalau sebelum saya mendapatkan materi ini, saya langsung bertanya, kamu kenapa terlambat? Udah tahu kan udah 15 menit terlambat? Kamu berdiri di situ ya? Kamu duduk di sini ya? Berarti kan ada hal keliru tentang penerapan segitiga restitusi. Seharusnya ketika ada siswa tadi yang terlambat datang, kemudian kita kasih kesempatan dulu. Kita tanya, silakan masuk. Misalnya namanya Azizi. Oke Azizi, anak ibu yang ganteng. Silakan masuk Azizi. Dari mana Azizi? Azizi menjawab, dari kantin Bu. Oh dari kantin. Ngapain Azizi di kantin tadi? Makan Mbak Bu. Misalnya kan. Oh makan Azizi. Ibu tahu ya, makan itu yang paling penting Azizi. Kalau Azizi tidak makan, bisa sakit perut Azizi ya. Udah kita kasih tenangkan jiwa Azizinya dulu. Nah, setelah itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita alas dulu dengan landasan. Ibu tahu ya Azizi, tidak semua orang itu bisa sempurna. Tidak semua orang itu bisa melakukan kebenaran aja enggak. Jadi ada kalanya kita melakukan kesalahan. Contohnya sekarang Azizi terlambat ya, enggak masalah. Coba jelaskan kenapa Azizi makan di kantin datangnya terlambat. Ini semuanya teman-teman juga makan. Nah, kenapa Azizi terlambat? Dijelaskan oleh Azizi. Tadi ramai Bu. Sebelum saya makan, ternyata saya mau BAB Bu. Jelas di sana. Ternyata dia nggak langsung makan dulu Bapak Ibu. Dia BAB dulu, antri di WC Bu. Lalu saya BAB, baru saya makan lagi. Ternyata bel udah bunyi Bu. Saya lapar. Udah, berarti Azizi udah luar biasa menjaga kesehatan ya. Gak mungkin kan makan Azizi sambil menahan pengen BAB. Berarti luar biasa Azizi. BAB dulu, makan dulu, saya makan langsung masuk ke kelas. Nah, itu keputusan yang luar biasa. Sekarang Ibu hargai sudah mau masuk walaupun terlambat. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali apa keyakinan kelas yang telah Azizi langgar itu pada menanyakan keyakinan. Iya Bu, kita udah sepakat pada sebelumnya masuk tepat waktu. Berarti Azizi perbuatannya bagaimana? Iya saya terlambat Bu. Baik, karena Azizi sudah terlambat sekarang, bagaimana kira-kira langkah yang harus kita buat lagi Azizi?
ulangi lagi Bu, maafkan ya Bu. Azizinya minta maaf. Nah, itu kira-kira yang dilakukan untuk segitiga restitusi. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu akan terbentuk mulai dari keyakinan kelas kita, mulai dari menanamkan nilai-nilai kebajikan, menempatkan diri pada posisi kontrol, sampai ke disiplin positif. Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Deani Fazilal. Acara selanjutnya yaitu umpan balik dan pertanyaan. Kepada ibu-ibu yang ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deani Fazila, materinya sangat luar biasa, memberikan kita banyak ilmu tentang budaya positif. Pertanyaan saya, seberapa pentingnya budaya positif kita terapkan di sekolah, sementara untuk melakukan perubahan itu sangat susah. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mira. Langsung saya tanggapi ya. Berarti pertanyaan dari Ibu Mira, seberapa penting penanaman budaya positif sementara susah untuk melakukan perubahan. Luar biasa sekali pertanyaannya. Berarti ada 2 poin di sini. Seberapa penting menerapkan budaya positif di sekolah? Kalau menurut pendapat saya pribadi, itu sangat penting sekali ya, Bapak Ibu. Yang mana karena perubahan pendidikan, perubahan perkembangan peserta didik, kita juga harus melakukan perubahan juga. Jadi seperti filosofi KHD itu, anak itu unik. Berarti kita harus melakukan budaya positif sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tujuannya di sini yaitu membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak seperti yang telah dijelaskan tadi, mulai dari menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka, menanamkan nilai disiplin positif, sampai kita melaksanakan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah mereka tersebut. Kemudian yang kedua, ini sangat menarik sekali ya. Sementara untuk mengubah kebiasaan itu sulit. Nah, kita memang tidak bisa mengubah sesuatu itu seperti membalikan telapak tangan. Tapi ilmu yang telah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, kita mengubah orang banyak ini. Mungkin siswa guru SMA 1 ada 80 orang. Walaupun saya berikan materi kepada 80 orang guru, itu tidak akan mempan. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama adalah menjadi teladan bagi guru lain. Berarti ada di sini Bapak Ibu yang sudah memahami materi-materi yang sudah kita paparkan tadi. Berarti kita terapkan dulu sama diri kita. Mana yang kita punya nilai kebajikan, mulai dari sopan santun, mulai dari tutur kata, sikap, cara bergerak, cara bergaul. Jadi kita jadi teladan dulu. Nah, maksudnya itu ketika kita sudah mencontohkan, insya Allah akan menular sama yang lain. Oh, ternyata Bu Ita itu luar biasa ya. Jadi coach, jadi teladan bagi guru lain. Seperti itu kira-kira Bu Mira. Apa Ibu Mira sudah puas dengan jawaban oleh Bu Deani Fazila? Oke. Apakah ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Dikarenakan tidak ada yang bertanya, kita akhiri acara kita sampai di sini. Saya sebagai protokol, apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makan itu emang penting ya. Kalau Ananda nggak makan, kemudian belajar nanti akan sakit. Tapi bagaimana Ananda mengendalikan waktu? Karena keyakinan kelas kita bagaimana? Untuk masuk ke jam pertama ini. Ya, jam 7.20 harus sudah ada di kelas. Kenyataannya Ananda jam 7.20 baru masuk karena makan di kantin. Bagaimana perasaan Ananda sekarang? Cemas ya, karena melakukan kesalahan. Baik, akan memaafkan. Tapi selanjutnya, bagaimana triknya supaya ini tidak terjadi lagi? Terus sarapan lagi di rumah agar tidak terlambat. Oke, silakan masuk sekarang. Silakan bergabung ya. Sudah selesai semuanya? Iya, Bu. Yang mana belum sampai? Ini, Bu. Ada apa? Tia, kenapa Tia tadi menemui marah-marah menemui si Dina? Jadi Dina ngakawin Tia, Bu. Dina diketawain Tia, lalu Tia marah. Itu manusiawi sekali. Ibu kalau diketawain sama teman, ibu juga marah itu Dina. Jadi itu sangat biasa sekali. Sekarang ibu tanya, kenapa Dina ketawain teman? Dina kesel sama Tia, Bu. Kesal Dina sama Tia. Apa kira-kira yang membuat Dina kesal sama Tia? Cantik, Bu. Cantik? Iya, suka gangguin teman. Sekarang yang teman juga, Bu. Kesal deh. Ya, ibu maklum ya. Kalau Dina memandang teman Tia cantik, bukan ngatain teman, itu hal biasa kalau si Dinanya kesal ya. Tapi sekarang kita di satu kelas ini kita saudara. Seharusnya dalam kelas ini kita sifatnya bagaimana? Saling apa? Saling menolong, saling apa lagi? Saling membantu, saling apa lagi? Saling menghormati, menghargai. Kalau kejadian seperti ini, apakah itu saling membantu, saling menghargai, saling menolong? Tidak. Jadi ibu rasa hal-hal seperti itu yang negatif thinking itu sebaiknya dihilangkan rasa-rasa seuzon sama teman itu agar kita satu kelas ini sesuai dengan kesepakatan kita, saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati, ya bisa seperti itu. Jadi tidak ada lagi konflik di antara Tia dengan Dina, bisa seperti itu. Jadi kasus ini bagaimana lagi sebaiknya? Mau memaafkan Tia? Mau Dina memaafkan? Ya silahkan. Ya silahkan kembali ke tempat duduknya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Sadiki. Dan saya Zainul Azir. Kami selama belajar dengan budaya kami merasa senang karena ketika kami melakukan kesalahan, budaya menegur kami dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dan kami juga diberi motivasi untuk arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bisa Fitri dan saya Septiana Zulatifah. Selama saya belajar dengan budaya, saya merasa senang dan bahagia. Apabila kami melakukan kesalahan, beliau tidak memarahi kami dan menasehati kami dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
my